Recording is on. Oke, terus udah ini ya. Lanjut lagi. Coba yang terima kasih. Di situ ada jam sensor. Jadi jam sensor ini yang menentukan sebelum dibaca CIS, magnetik, tap, UV dan IR. Ini jam sensor ini fungsi dia memastikan sebelum masuk BV uang itu nggak miring, nggak ya yang pasti kondisi normal lah gitu. Kalau dia kondisi skew miring, dia bakal berhenti nih di jam sensor sebelum dia masuk ke CIS, magnetik, terus tap gitu kan. Nah ini setiap BV ini kan ada magnetik ya buat ngecek kondisi magnetik uangnya. Terus ada dia ngecek talinya juga. Terus ada tap detektor. Tap detektor ini lebih ke thickness ya, thickness CBV. Jadi ketika uangnya nggak sesuai diameternya, ketebalannya, dia bakal reject nih sama yang namanya tap atau thickness lah. Jadi kayak uang-uang yang ada solasinya, dia kan pasti tebal tuh ya. Yang tap ini di luar toleransi ketebalan, dia bakal nge-reject kan. Terus ada lagi IR. IR-nya ada berapa sih? 6. Dan 6 kan ya? Terus ada AV board. 7. Oh ya, board nih, AF board nih. Di belakang ya. Atas. Ya ada di itu tuh. Ada di atas AFE kayak kalau di tampilan belakang itu nggak ada deh. Depan nggak ada di belakang. AFE. Jadi kalau kita ngeliat nih harusnya ada keterangan ya nih. AV board nih. Ya ada keterangan AV board di sini. Jadi dia di sini ada soket-soket juga. Ini ada keterangan juga ya. Dia larinya kemana? Ini ada MG. Terus ini MG juga. Jadi kita nggak bakal lupa sih ya. Ini ada UV. Ini jam. Nah ini jam sensor nih. 2. Nah ini yang kontrol semuanya dari AV board juga nih. Iya. Kan ini kanan kiri jam 0 nih. Iya. Jadi ini yang di BV nih di sini nih komponen-komponen sensor MG-nya, sensor apa di bagian UV dan sampai dengan UV juga sama nih. Ada sensor UV ya di bawah. Ini UV juga di sini juga. Walaupun di mesin belum ada masalah sih sejauh ini sih terkait sama komponen-komponen ini. Tapi misalnya kalau memang ada masalah gitu, kendala, cukup dicabut colok dulu aja sama dibersihin soket-soketnya gitu. Iya. Tanpa perlu dibongkar bagian ini ya. Jadi kita analisanya by step aja gitu. Jadi untuk BV-nya jangan dibongkar tapi dicabut colok dulu aja gitu. Jadi sama di mesin ini kisah ini kan ada reject reason tuh. Reject reasonnya misalkan IR-nya lah gitu kan. Udah kita setting masih banyak reject reason IR ya kita pastiin juga nih IR-nya bersih nggak gitu kan. Atau kita coba cabut colok dulu kabel soket IR-nya. Jadi kita melakukan sesuatu untuk memastikan errornya itu harus detail. Kita cek dulu tuh reject reasonnya apa dia di IR atau di UV atau MG atau MT gitu, atau di antara ada keterangan double, pas double dia langsung ke stiker reject deh.
Jadi ketebalan itu nggak sesuai dalam toleransinya gitu, melebihi toleransi lah. Oke. Ada yang mau ditanya teman-teman? Apa? Bukan Ya. yang belum ya? Saya mau nanya Pak. Halo, maaf suaranya kedengaran nggak? Enggak, kedengaran. Ya. Ini ada case sih kayak kemarin itu kami melakukan CM kan, jadi sensor IR di bawahnya itu di mesin bisa. Itu setelah kami cek itu kabel jumpernya yang bermasalah, yang artinya dia pas dibalik antara input-inputnya dia berfungsi baik gitu. Nah, Kabel kiranya case itu terjadi lagi, itu apakah spare partnya langsung sekalian sensornya itu diganti atau memang spare part kabelnya itu aja yang diganti untuk requestnya ke murni atau gimana? Oke. Jadi kita harus memastikan dulu apanya yang rusak, apa sensornya atau kabelnya ya. Kalau memang setelah kita coba dibalik tadi kabelnya, yang tadi ya misalkan di atas, terus kita balik dibalik gitu kan, pakai kabel yang bawah berarti gitu ya. Itu dia normal misalkan. Ya itu bisa juga dari kabelnya sih ya. Mungkin juga kabelnya kotor, terus abis kita coba tukar atau kita bersihin dulu gitu kan lubangnya kan, terus kita coba tukar ke atas, dan yang nggak ada kendala lagi mungkin kotor doang sih ya. Tapi kalau dia kendala lagi, ya bisa jadi kabelnya ada masalah. Kita tinggal request aja ntar yang harus diganti itu apa. Kabelnya berarti ada. Ada mungkin kabel dikasih ya? Kabel TS. Hah? TS dikasih kabelnya gitu. Tadi ganti sendiri gitu. Apa enggak mesinnya aja ditarik? Ya tergantung supervisornya ntar. Kebijakannya gimana? Apakah karena ini mesin cepatnya extrude lebih baik ditarik? Ya itu ketentuan dari supervisornya sih mau gimana gitu ya. Paling begitu sih mas. Itu di mana mas masalahnya? Di BCA atau di mana? Kadaki Pak di BCA itu kemarin, di BCA KPU yang kemarin saya izin itu ada CM Oh, di kebetulan di mesin DFS juga ya? gimana? Kebetulan di pas lagi training juga ada error di mesin DFS juga kemarin gitu. Iya kurang lebih apa namanya problemnya sama sih kayak sensornya itu. Iya sensornya itu biasanya cuma dicap satu colok doang ya, normal lagi ya. Kemarin gimana mas? Kira-kira untuk error? Gimana Pak? Iya itu kemarin errornya itu error di bagian mana mungkin bisa sharing mungkin mas di sini teman-teman juga mungkin pengen tahu. Di ini sensor untuk eject itu, jadi dia mendeteksi ada enggak benda di bawah itu. Sensor J. Oke sensor reject maksudnya Sensor ini, sensor IR tadi. sensor ini IR sensor. Iya Mas, kurang lebih. Jadi saya tanyakan ke Mas senior itu katanya fungsinya ini untuk mendeteksi di bawah itu ada apa enggak dia uang rejectnya gitu. Nanti kalau misalnya ada berarti dia deteksi, kalau nggak ada berarti dia bagus gitu. Jadi kemarin tuh dia hidup terus gitu, ada terus. Jadi pas kami bersihkan, kami ganti apa namanya kabel-kabelnya, kami bersihkan sensornya segala macam, baru dia bisa itu antara high sama low-nya itu 01 yang naik turun itu kami cek kemarin. Iya betul. Nah itu kan ya sebenarnya juga dari sensor live juga bisa juga. Ya, jadi emang sejauh ini errornya cuma itu doang sih yang kendala di lapangan IR-nya gitu. Nah teman-teman bisa kan kemarin pada saat mesin nyala itu kan ditaruh aja tuh posisi uang dalam kondisi menyala. Nanti dia IR-nya langsung mendetek apakah hitam apakah putih dari yang kemarin Pak Yudi udah jelasin.
kemarin. Nah, itu tinggal dicek aja bagian di area. Jadi memang mesin ini sih gitu ya, kalau di cabang solusinya ya, jadi cabut colok dulu aja. Kan ada circuit boardnya nih, nah itu yang mengarah kemana, jam 0 ke mana. Main PCB tahu kan posisinya di mana tuh main PCB. Main PCB itu kan di bagian samping ya, ntar tinggal disesuaikan aja sama circuit boardnya yang di sini. Cuman bagusnya dicabut colok aja bagian sensornya. Ada bagian kabel nanti diurutin aja sama teman-teman di lapangan. Jack 0 misalnya di bagian mana tinggal dicabut colok aja, komponennya dibersihin. Yang penting tahu sih posisi-posisinya. Oke, ada yang mau tanya lagi soal mesin GFS ini? Iya. Di samping nih kan ada main PCB nih. Di main PCB Halo Bang. juga banyak ya. Halo Bang, Ya, saya izin live ya Bang karena ada CM dari BCA Startup. oh ya, izin live ya. Oke, siap. Oke Bang, thank you. Ya, sama-sama. Ya, gimana teman-teman, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan soal mesin ini? Kondisinya di lapangan atau apa troubleshootnya? Atau memang udah cukup paham soal mesinnya? GFS 220 mungkin dari boardnya atau apa gitu. Oke, apa ada yang mau ditanya? Ya, Iya. boleh ditanya. Tanya aja Mas, nggak apa-apa. Kita juga sharing juga. Justru kita apa namanya? Justru yang kejadian-kejadian di lapangan memang kita sharing juga. Jadi kita bisa sambil belajar bareng juga, gitu. Apa yang memang ada kejadian di lapangan. Karena kan sejauh ini kan kita hanya berdasarkan kejadian yang memang di-create datanya sama helpdesk ya. Cuman justru hasil analisa terakhirnya justru sama teman-teman yang memang udah ada di lapangan gitu. Tapi sejauh ini sih misalnya kalau kita lihat dari data troubleshooting, mesin ini memang masih belum ada error yang sampai tingkat apa namanya di bagian chassis rusak atau apa. Jadi selama ini masih dicabut colok aja gitu. Maksudnya masih belum ketemu in case belum ketemu itu. Kalau misalnya memang ketemu masalah kayak gitu, nanti kita coba reminder untuk di training lagi gitu untuk beberapa analisa bagian komponennya. Jadi sejauh ini cuma masih dicabut colok aja gitu, dan mesin ini langsung sehat lagi. Beda ya sama NC 7100 ya. Kalau di NC 7100 itu memang perlu dibongkar, dibersihkan apa. Cuman kalau mesin ini nggak perlu, cukup begini aja. Oke, ada yang mau ditanya lagi mungkin dari teman-teman? Sebelum kita lanjut ke setting printer ya. Kebetulan di sini udah ada printernya juga. Sama nanti kita update Halo, Mas. firmware juga. Ya. Ya. Itu tanya di komen Mas saya Mas. Oh, Di komen. ini. Iya. Konsekuensi. Tanya Mas, konsekuensinya kalau salah analisa ganti part apa ya? Oh, ganti part salah gimana? Gimana jelasinnya? Ya paling supervisor ya enggak. Kalau salah analisa. Apalagi kalau maksudnya ekspor spare part ya. Jadi dia harus penawaran dulu, harus beli dulu. Ntar dia udah beli, nggak tahu nyambung selesai juga karena analisa kita salah ya dikomplain pasti sama nasabah gitu kan. Ya itu balik lagi sih ke supervisornya gimana, apa nyuruh buat kita analisa lebih detail atau ada cara lain backup unit atau apa ya harus koordinasi ya untuk supervisornya, paling gitu sih Mas.
Oke, ada lagi? Ada lagi Mas yang mau ditanya soal pergantian Pak? Bentar. Oke, ada lagi Mas? Sebelum kita lanjut ke pemasangan ini ya, pemasangan printer. Oke, mungkin bisa langsung dipasang aja kali Pak Yudi, kita lebih ke ini ya. Oke, saya coba pasang printer dulu. Ini mau dilakukan sekarang kan? Sekarang aja Mas gitu. Sekarang. Oke. Kita pasang dulu komponen-komponennya. Pak izin, boleh bertanya Pak? Boleh. Ini terkait apa namanya pembersihan. Ya. Kan kalau misalnya kita melakukan pembersihan kan yang disarankan itu alkohol, kemudian kalau bisa jangan terkena air gitu kan kita jalan gitu. Ya. Nah, gimana kira-kira kasusnya ketika kita melakukan PM itu misalnya maaf karena kita misalnya berkeringat gitu. Tiba-tiba kita memegang mainboardnya atau kita memegang sensor yang ada ini lapis ininya segala macam gitu. Itu kira-kira ada gimana itu kira-kira apakah kita harus bersihkan dulu atau memang dikasih sarung tangan atau gimana? Bentar, makanya kalau awal kena mainboard. Oh iya, itu justru ini ya. Sebenarnya area yang bisa dikena sama alkohol itu memang dari prinsipal juga dari prinsipal glory hanya di bagian-bagian terluar sensor aja ya, kayak di sensor magnet, di bearingnya, di mika plastik IR-nya juga sama, UV-nya juga sama. Nah, cuman kalau untuk komponen AFE board kayak gitu itu kan komponen yang nggak boleh kena itu ya, itu basic, sebenarnya basic ya. Basic banget itu kalau untuk anak elektro nggak boleh terkena alkohol di bagian boardnya gitu. Sama seperti di apa kita membersihkan mesin juga. Jadi ketika kita mengaplikasikan alkohol itu kita cocok-cocok lagi dulu ke bagian alkoholnya, terus kita lap tipis-tipis saja, jangan sampai terlalu basah juga terlalu apa. Intinya intinya objek debunya itu kena di majunya. Kalau alkohol itu kan supaya alkohol menempel ya, supaya menempel dari alkohol ke debunya itu tujuannya kan cuma itu doang. Tapi juga jangan terlalu berlebihan karena kan di bagian komponen IK itu kan di bagian belakangnya ada board. Jadi jangan khususnya di bagian IR ya. IR itu kan ada komponen
IR di belakang ada board itu jangan sampai basah sampai sekelilingnya. Jadi memang setelah tipis-tipisnya ya cocok-cocok aja gitu, sedikit aja gitu, beberapa, jangan sampai benar-benar basah banget gitu. Terus juga di bagian board juga sama, di bagian board kalau misalnya memang teman-teman di counting nggak ada masalah, sebenarnya kalau di PM ini sebenarnya tergantung dari kondisi mesin ya. Kalau misalnya mesinnya memang bersih, kita cukup semprot-semprot aja di bagian terluar mesin. Kita nggak perlu general check up sampai ke bagian dalam ya. Jadi kita tergantung dari teknisi teman-teman gitu ya. Teman-teman ketika sudah dicabang, ketika kondisinya memang masih memungkinkan untuk dibersihkan bagian luarnya aja, di bagian terluarnya dulu aja gitu. Bagian terluar dulu dibersihkan, khusus di bagian UV. Tapi misalnya kalau memang mesinnya digunakan memang sering untuk ruang rupiah apa, debunya juga banyak gitu, teman-teman harus dibongkar satu persatu, terus dibersihkan juga di bagian boardnya, disemprot juga. Lalu untuk komponen-komponennya jangan sampai terkena alkohol langsung gitu. Jadi emang ya gimana ya, dilap biasa aja gitu, maksudnya dilap biasa aja, pakai kuas dulu, kita pakai blower, lalu kita pakai kuas, terakhir baru kita pakai maju dengan kondisi alkoholnya ditetes sedikit aja gitu. Ini sih gitu sih, supaya apa ya, debu-debu juga kan yang menempel pada bearing juga copot juga tuh. Kalau biasanya kalau itu kita tinggal frog aja tuh. Ya, semua Ya, bisa pakai alkohol kecuali board. Board cukup kita kuasin, baru kita semprot. Itu aja paling. Jadi ya hati-hati ya membersihin, karena ada juga ya kita minjem mesin di mesin yang udah benar-benar rusak buat kita training. Itu rata-rata tuh yang dari SP, biasanya kan mesin repairan yang dari SP itu biasanya ada yang udah kebongkar, boardnya udah kena alkohol, ada tuh, jadi ada kelihatan bekasnya tuh di boardnya hijau. Terus ada juga iya, komponen board itu sensitif ya, karena pernah juga dulu kita kan di training nih, kita minjem mesin dari SP ya, dari yang bekas SP gitu. Ada yang pernah kena board juga tuh, alkoholnya di bagian board kayak ada bekasnya gitu, kayak bekas apa ya, kerak ya, iya kayak kerak gitu, kena kasar gitu. Itu kayaknya kesiram tuh, kayak habis PM atau habis apa kesiram. Terus di bagian kiri di RBD kan ada dibongkar bagian kiri, dipretel sama dia. Jadi karena untuk membongkar UV itu kan kita harus ada jig ya, harus ada alat kalibrasinya, khususnya di mesin Glory RBG. Jadi mereka dibuka tuh komponennya satu persatu, dibersihin semua segala macam, dipasang lagi. Karena nggak ada alat kalibrasinya, ya udah. Jadi dari pihak Glory nggak ada toleransi buat garansi, dan dari Mulbi pun juga jadi lama juga eskalasi buat CM-nya gitu. Berarti baiknya saat BMCM boardnya ditutupi ya, ditutupin aja bagian boardnya ditutup. Misalnya kalau ada debunya benar-benar sampai kotor banget gitu, boardnya lebih baik ditutup aja komponen debu itu. Lalu nanti ntar ketika semua komponen yang lain sudah bersih, baru dibersihin bagian boardnya, pelan-pelan dibantu dengan kuas. Ya pokoknya komponen ini jangan sampai ini ya kesenggol di bagian cheese-nya aja. Sama di mesin kisan pun sama juga di bagian komponen cheese-nya, karena dia model fleksibel. Hati-hati di kuasnya di bagian cheese-nya. Kalau soket-soket kan kita masih enak ya, cabut coloknya. Cuman kalau cheese itu kan kita kan harus pakai filling gitu buat masukin soket cheese-nya gitu. Takutnya memang ada kejadian sampai error cheese-nya. Oke sih, paling gitu aja sih Pak Ahmad. Nanti hati-hati aja kalau pakai itu. Sebenarnya sih kalau maju dia gini, kondisi transport itu cukup di ini aja sih, dibersihin bagian gini aja.
Itu juga udah bersih kok. Jadi sama di bagian bawah nih, bagian platnya. Di bagian itu juga udah enak bersih. Tuh, debunya langsung nempel ke sini juga. Kemajuan sini. Komponen IR-nya. Yang penting after PM nanti saya jelasin ya sedikit live sensornya yang perlu diperhatikan apa aja bagian sensornya buat memastikan bisa atau tidaknya sensornya berjalan. Itu sih paling. Oke, ada lagi? Mungkin sambil nunggu itu kita ini ya bahas di bagian printernya. Nah ini printernya, modelnya printer HPRT. Jadi secara default mesin Glory ini atau mesin bawaan Jepang ini pakai mereknya Epson ya. Jadi karena di kita ini pakai merek menyerupai dengan Epson, jadi kita pakainya HPRT. Model selalu pakai ini kalau untuk GFS 220 gitu. Dia modelnya HPRT. Berbeda sama Kisan NT3 besok ya. Dia printernya beda. Nah, jadi kalau memang kita misalnya kalau printernya ada bermasalah dikasih backupnya HPRT model ini atau model TP80K gitu. Modelnya seperti ini, warnanya orange. Oke, posisi dari mati kita pakai thermal ya, biasa thermalnya dipasangnya juga jangan terbalik. Jadi kita coba tes ya ketika pemasangan terbalik. Tuh, kalau terbalik dia nggak mau ngeprint karena tidak terkena bagian thermalnya. Jadi posisi terbaliknya seperti ini ya. Ini dia terbalik ini ya. Posisinya begini. Jadi harus begini posisinya. Jadi ini bisa ngecek karbon. Ini ada karbonnya. Posisi karbon di bawah berarti ya Pak Yudi. Harusnya begini bisa tadi. Pasti nggak bisa begini. Bisa. Posisi normal. Bisa baca. Tadi ada keterangan ya. Nah, jadi posisi karbonnya ini dia nariknya ke atas gini nih, tuh. Ini kita cek karbonnya. Jadi begini. Kalau dia kebalik, ya nggak bakal muncul teks ini nih. Jadi posisi normalnya itu dipasang begini. Posisinya ke bawah ya, teman-teman, begini. Bukan begini, tapi begini. Oke, kita taruh. Kalau misalnya mau tes print, teman-teman tinggal nyalain aja di bagian samping, tinggal dicetek sama di bagian fitnya ditahan, tekan tahan, lalu nyalakan bagian printernya. Nah, dia nanti bakalan mencetak kayak self print. Nanti ketahuan di sini ada baut threadnya, yang sudah disetting di printernya. Ini bisa dilihat di nih baut threadnya. Dia ada kalimat ini ya. Ada serialnya tuh, serial number dari printernya, firmware-nya. Terus ada serialnya ini yang perlu kita perhatikan itu ini ya. Baut threadnya 115200. Gitu. Nah ini parity bitnya 8,1. Ini udah nggak perlu disetting lagi karena secara default sudah disetting. Yang penting sih serialnya harus 115200 ya. Tuh, tinggal dicek aja. Nah koneksinya dia menggunakan kabel serial ya.
seperti ini. Dia seperti ini. Nanti tinggal dicolok aja di bagian belakang mesinnya, langsung otomatis. Oke, dia male to female ya. Dia makanya male to female. Oke, ini male, ini yang female. Jadi kalau pakai female nggak bakal bisa. Jadi yang kita pakai female to male. Tinggal nyolok dulu. Iya. Ini teman-teman ya, lupa tadi PM dicabut ini. Enggak ada bentar. Oh ya, Dia penampungannya nih. di depan kita langsung ke situ. Kalau untuk penampungan depannya ada, Pak? Ya, Tadi kan penampungan belakangnya. Penampungan depannya itu ada nggak? penampungan depan nggak ada, hanya ada di penampungan belakang. Nanti ntar dijelasin ya Pak Yudi ya. Pas PM. Jadi itu memang kalau ketika disemprot teman-teman dari bagian hopper, bagian PV, bagian transport langsung otomatis debunya tertampung di bagian dust cover tadi. Jadi tinggal dicabut aja tuh udah dari bagian atas sampai bagian bawah. Nanti debunya langsung tertampung di situ. Nanti kita tinggal dibuang aja bagi penampungan debunya ketika lagi PM. Jadi pas lagi teman-teman semprot takutnya debunya masuk ke dalam paling bawah itu kan ada power supply. Nah nanti daripada ke power supply mending ketampung di situ dulu baru dicabut. Kondisinya jangan dicabut dulu ya kalau lagi PM, biarin begitu aja, baru nanti kan biar tertahan dulu biar gak komponen lainnya jatuh, baru setelah itu dicabut. Nanti kan debunya baru kita singkirin, debunya baru kita pasang lagi gitu. Ketika di akhir tadi dijelasin juga Pak Yudi. Mungkin kita lanjut ke settingan ini ya, interface-nya. Hah? 2000 Itu yang bakal. Harus itu dulu kan. Cek. Ini apa nih? Power
screen. Oh dari sini kan? Nongol ini kan? Serial? Enggak. Iya, nongol dari aku. Sama siapa? Oh, tahunya juga deh. Coba sih. Iya, coba kita lihat ini. Tes dia glory dan tadi baru ke info. Apa dulu? Presiden. Aku pengen nanyain itu yang serial pesiar. Oke. Maleting jam. Di sini dulu. Tanggal 16 lagi. Yes. Jamnya jam 10. Buset. Oh itu detail ya, yang itu ya. Mana serial? Ini pilih. Pilih serial. Pilih serial. Nah itu diganti serial di mana? Ganti serial di mana? Di penonton ini. Ada di sana. Oke, bye.
Ini kalau pakai image ya. Ya. Coba kita lakinya yang ya. Oke, ini ya ada contoh. Tapi yang sering nggak salah baca dia yang ini OCR ya. Yang lain udah jelasin kok. Udah jelasin. Ya. Nah ini dia hasil capture-nya ya. Ini yang atas ini dia hasil image. Jadi ngambil real dari uangnya langsung. Ini kan style teksnya beda ya. Kalau dia ngambil teksnya doang bukan image, berdasarkan OCR dia begini. Tapi biasanya kita rekomendasinya settingannya itu dipilihnya pakai yang image, yang gambar. Yang gambar ini. Oke, ini contoh kita coba setting ya. Oke. Kita pastiin dulu, kita masuk ke menu. Nah, yang pertama kita pastiin, kita buka ke menu supervisor, terus interface, lalu printer. Nah, ini ada baud rate. Pastiin baud rate-nya jangan pastiin baud rate-nya udah sesuai nih 115200. Misalkan kita ubah, misalkan baud rate salah, coba kita tampilin kalau baud rate salah bakalan nampil apa? Lalu juga semakin buat salah dia kondisi gimana? 9.500 ya. Hah? 9.500 ya. Udah. Oke, udah saya kalau dulu. Ini udah. F2. Oh, nggak mau ya? Kan harus 3. Nggak mau ya? Nggak mau ngoprek? Tapi nggak mau sih. Berarti salah motret nggak bisa. Harusnya dia ngeprint cuman teksnya tanda tenyu gitu kan. Tanda tanya teksnya. Coba kita rapin lagi, kita printer, terus kita sesuaikan dulu 115200, terus kita panah kanan. Ini serial di sini saya kelihatan nggak sih? Oke, ini ada serial, pasti kita makinnya yang image ya, jangan yang OCR. Kalau yang OCR biasanya ada salah baca, salah tangkap dia jadinya. Ini hasil OCR, ini hasil yang image. Dari yang image ini real bener-bener dari uangnya langsung. Nah yang kita pakai ini settingnya di image, kayak gini. Yang perlu kita utak-atik pastiin serial sama baud rate aja. Kalau udah kita save, yes. Terus kita ke menu lagi. Kita pilih mode setup. Nah, ini pastikan counting resultnya dia serial supaya muncul kayak gini nih. Ada muncul keterangan serial numbernya. Coba kita ubahnya ke mode simple ya. Mode simple kita coba. Dia bisa ngeprint serial atau enggak. Nah ini kalau kita pilihnya ke mode simple nih, dia nggak bakal ngasih tahu nih serialnya apa nih. Beda sama yang atasnya nih. Ada bacaan keterangan serial number ya. Oke, kita ubah lagi. Menu,
Terus mode setup ini kita ubah jadi serial. Nah ini hasilnya nih. Nah, gini dia. Jadi cukup simpel ya, kita pastiin settingan printernya di mesin. Paling mode setup, pastiin counting resultnya pilihnya yang serial. Oke. Terus sama kita masuk menu supervisor, masukin passcode-nya 0 sampai habis. Terus interface printer, pastiin baud rate 115200 sama serial ini kita pilihnya yang image. Oke, mungkin ada yang mau ditanya? Pak Stefanus mungkin mau nanya, Pak Muhammad, Pak Novem, Unggul, ini Pak Unggul nih, boleh nanya nih Pak Unggul, silakan Pak Unggul. Kalau mau bertanya, settingan-settingan default di printer, karena banyak ya kasus-kasus di lapangan itu udah lumayan banyak juga nih soal printer, takutnya settingannya ada yang salah atau ada kabel yang putus, cara analisanya gimana, ditanya aja Pak Ulul, Pak Stefanus, Noven, dan semua peserta ditanya aja terkait errornya atau apa. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ya Pak. Ya, silakan. Halo. Ya, halo. Ya, halo. Ya Pak, jadi Pak kalau misalkan kendala printernya nggak ngeprint berarti di baud rate-nya ya yang kita setting. Ya. Ya, betul. Pertama di self print dulu ya. Pastiin dulu satu persatu errornya apa. Baru nanti dicek baud rate-nya. Habis cek baud rate. Oh, di printer dulu ya, dicek ya. Ya, di self print dulu, nanti baru dicek baud rate-nya, terus dicek bagian kabelnya apakah kendur atau tidak, terus nanti ntar baru disesuaikan dengan settingan teller yang dia mau posisinya tampil, nanti dijelasin tuh cara-caranya, misalnya kalau bedanya antara simple terus serial itu apa ke customer. Jadi next ke depannya biar si teller aja sesuai dengan kebutuhan mereka, gitu. Jadi nggak harus kita datang ke sana, yang penting kasih tahu aja nih di settingan printer wajib dikasih tahu ya nanti kalau kita ada di cabang. Jadi memudahkan kalian juga gitu, nggak datang cuma buat setting printer doang, dijelasin aja nanti sesuai sama kebutuhan tellernya apa. Ya Pak Tunggu ya, sorry tadi saya lupa, maaf tadi dia bawa itu gitu. Itu sih paling. Untuk settingan defaultnya biasanya di sini udah proses QC juga, jadi harusnya ketika teman-teman kesana udah secara default udah settingan yang udah biasa, udah bisa setting sih, udah bisa nge-print maksudnya. Nanti kan tinggal dilihat aja dari beberapa yang tadi udah dijelasin sama Ibi, analisanya apa, ininya apa gitu. Dia cuma memastikan aja sih, cross check aja. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ya, bertanya lagi terkait misalnya ini mesin deploy baru nih yang perlu dijelasin. Sebenarnya apa, ketika teman-teman ngejelasin ke customer, jelasin aja di area depannya aja nih cara countingnya gimana, di menu setupnya itu apa aja gitu, auto apa itu, di bagian tampilan antar muka ini aja teman-teman kalau ngejelasin trainingnya, sama bagian printernya aja paling gitu. Sisanya selebihnya dijelasin cara ganti currency sama itu aja. Kalau memang dia bertanya soal posisi uang, walaupun jarang ya posisi uang, teman-teman jelasin aja nanti positioningnya apa itu. Cuman secara detail nggak usah perlu dikasih tahu. Kalau misalnya dia mau nanya sampai itu, jadi teman-teman berdasarkan dari yang di learning aja gitu sih, paling kalau di lapangan gitu deploy-nya.
Sisanya nggak ada, aman semuanya. Oke, ada lagi yang mau ditanya teman-teman? Mungkin dari soal apa? Mungkin dashboard kali gitu ya tadi ya, belum ya? Dashbox Yang di bagian yang di belakang. Ya, di bagian belakang. Terakhir deh. Red, nggak perlu. Nggak ada. Dashboard ya. PM. Dashboard. Ya ini dashboard ini fungsinya ya cuma buat nampung-nampung debu ya. Ini kita bisa ambil atau bisa kita arahkan juga ke customer. Nih dia biasanya kalau udah sebulan penggunaannya lumayan tinggi, load penggunaan tinggi, biasanya ini udah ditampung debu ini. Udah kotor lah, ini udah kotor, jadi bisa kita kasih tahu juga ke penggunanya. Ini bisa dibuang juga. Tadi debunya diambil, tinggal dibuang aja sih. Jadi fungsinya buat dashbox itu fungsinya ya buat penampungan debu aja, nggak ada yang lain. Oke, mungkin ada yang mau tanya lagi? Pak, izin bertanya Pak. Ya boleh. Untuk printernya itu kira-kira bisa nggak Pak pakai printer yang Kenapa? untuk printernya itu bisa nggak Pak kira-kira pakai kertas ukuran HVS gitu Pak, kayak Epson atau yang lain-lain gitu Pak. Maksudnya Pak, ukuran kertasnya yang beda diameternya? Iya benar, untuk printer itu bisa pakai printer yang lain gitu Pak. Kan itu yang kecil ya Pak ya, Iya, yang untuk printernya ini sekarang. Yang Bisa nggak Pak kira-kira pakai printer yang ukuran kertasnya itu HVS gitu? kertasnya APS. Sebenarnya kalau dia kayaknya belum ada ya yang sampai selebar itu printernya ya buat mesin kayak gini gitu. Yang penting dia ada koneksi serial sih. Jadi kan ini butuh kabel koneksi ini doang sebenarnya. ukurannya. Itu kan HPS kan gede. Iya, nggak bisa sih. Maksudnya HVS itu yang ukuran kertas biasa gitu, maksudnya kertas Selebar HPS kan? dari HVS yang normal kita print itu atau berbeda? Jadi ada ini. Iya yang normal itu Pak. Oke. Jadi kalau thermal sih hanya satu ukuran doang, ini nggak bisa sampai 2 ukuran, nanti disesuaikan aja nih. Yang diameternya kurang lebih sebenarnya kan kalau mesin printer thermal itu kan dari bagian ini ya. Dari bagian diameter ini nih diameternya gitu. Oke, lihat ya. Jadi dia ngebaca diameternya itu bisa pakai ukuran yang lebih kecil atau tidak gitu maksudnya ya. Diameter kertas di sini maksudnya gitu. Karena kan diameter kertas ini kan beda-beda nih. Ini maksudnya ini kertas ininya diameter dari kiri ke kanannya. Iya, maksud saya kan ini Pak, untuk jenis printernya gitu Pak. Sekarang kan printernya itu yang printer kecil ya Pak, untuk gitu. Saya izin mau bertanya, untuk printernya bisa nggak Pak kira-kira pakai printer Epson yang kayak ngeprint biasa-biasa gitu Pak, ukuran kertasnya A4, F4 gitu Pak. Oh gitu, yang pakai yang Iya. ukuran LQ ya atau apa ya? Nah itu sebenarnya sih ya sebenarnya dari Glory itu memang merekomendasikan sesuai dengan spek yang ada di printer ini. Jadi memang mesin ini masih belum dikonekin ke LQ ya, belum. Maksudnya kita coba belum sampai nyoba ini sampai dikoneksikan ke kayak di itu kan kalau printer itu namanya LQ ya, printer LQ itu yang gede itu yang buat ngeprint itu
belum dicoba sih di itu. Jadi memang sesuai formatnya sama sesuai format di printer thermal di sini dan belum dicoba. Mungkin tahu bisa tahu enggaknya saya nggak tahu ya. Karena dari sini memang udah di development dari tim produk emang dikhususkan settingannya dengan printer yang model thermal begini gitu. Kalau untuk LP sih saya belum tahu ya apakah bisa atau tidak. Harusnya sih nggak bisa ya karena lebarnya nggak sesuai gitu. Kita juga nggak bisa bilang bisa atau enggak gitu. Jadi emang standar kita menyesuaikan dengan printer yang standar aja. Standar ukuran dari murni ini emang pakainya printer ini gitu. Dan untuk di model printer lain itu emang kita belum tahu sih bisa atau enggaknya gitu. Karena emang belum dites juga gitu. Karena memang baru ditesnya menggunakan printer yang ukuran modelnya seperti ini, printer thermal normal biasa doang begini. Dan untuk kertasnya kita hampir sama kayak di SSPP ya. Nanti ada di murni itu ada alat namanya SSPP, self service passbook printer, itu ukurannya hampir sama sih gitu. Emang belum kita coba di printer LK sih. Sejauh ini biasanya trainer hanya menjelaskan apa yang sesuai dengan spek yang murni kita jual sih. Kalau misalnya di luar itu kita nggak tahu sih mas, paling gitu sih mas. Jadi kita emang nggak tahu juga sih gitu bisa atau tidaknya. Biasanya sih ya harusnya nggak bisa sih ya. Jadi memang harus normal. Saya mau Ya boleh silakan. tanya. Untuk kabelnya itu kabel serial female to female ya Pak? Iya, Yang sekarang dipakai. iya female to male ya, female. Oh, iya. Iya. Kalau saya mau bertanya Pak, itu di mesin GFS-nya ada port printer ya Pak? Iya. Oh iya, sebentar ya. Di bagian belakang berarti. Iya. Oke, dia konfigurasinya seperti ini ya. Lihat. Oke. Ini yang putih ke printernya untuk kabel serial datanya dari sini ke bagian putih. Kelihatan nggak nih yang di mesin belakang? Sini. Kelihatan Pak. Ya ini jadi di sini. Yang posisi female-nya ke mesin. Untuk posisi male-nya dia baru di bagian printernya. Begitu. Saya bertanya Pak, untuk fungsi itu Pak, port yang di GFS ada kan port apanya itu Pak? Port printernya gitu, Oh iya. yang di bawah USB. Benar Pak. Itu kan ada port printer Pak. Iya. Nah, Iya, yang di sana. kalau port printer ini sih kita masih belum nyoba karena dari murni ini sendiri dia pakainya kabel serial begini. Emang standarnya kita pakai kabel serial gitu. Dan memang sebenarnya ada sih di kita sih pakai kabel seperti ini ya, kabel printer yang model ini. Sorry sebentar. Ini bawaan dari printer juga. Oke. Ya maksud bahwa printer yang model begini ya. Ini ya. Iya benar Pak. Ya, ini sih sejauh ini sih belum kita coba ya. Bisa atau enggaknya karena biasanya ini untuk maker biasanya karena dicolok di bagian sini. Terus di sininya kan harus pakai USB ya, portnya USB. Gitu. Nah, ini nggak ada port USB-nya. Sama juga ini ada juga nih balikannya. Bentar, misalnya ini pakai flash disk. Kita coba aja nggak apa-apa ya sambil dicoba. Kebetulan saya ada kabelnya juga. Ini dicolok di bagian flash disk. Di flash disknya kita colok. Nah ini kabel printernya kita colokkan langsung ke bagian printernya. Apakah bisa atau tidak? Harusnya sih nggak bisa ya. Coba saya print. Dia nggak bisa sih, nggak bisa ngeprint, nggak bisa mas, pakai kabel yang biasa.
kabel printer biasa itu nggak bisa. Coba sebentar saya rubah settingannya. Ya, nggak bisa mas, nggak bisa. Jadi memang harus pakai kabel serial mas, harus pakai kabel serial. Kalau kabel ini dia nggak bisa, gitu, nggak bisa. Karena dari speknya itu kita pakai ya kabel serial yang female to male, dia baru bisa ngeprint. Coba kita tes. Tuh, dia langsung otomatis bisa ngeprint. Gitu. Oke mas, udah cukup jelas. Berarti nggak bisa mas, berarti hanya bisa pakai serial aja. Gitu. Baik Pak, makasih ya Pak. Ya sama-sama. Oke, ada lagi mungkin dari teman-teman yang mau nanya soal mesinnya? Nanti kita ada ini ya, sedikit ada post test sedikit jam 11.30. Post test. Izin tanya, Mas. Ya, silakan. Apa printer ini ada permasalahan macet-macet ya, Bang, saat kita ngeprint? Ngeprint permasalahannya macam-macam gitu. Iya, ada nggak? Seperti kayak Iya. printer yang lain itu. Jadi sejauh ini sih ya, kalau kita kan training berdasarkan dari case-case troubleshooting yang ada di lapangan. Jadi sejauh ini sih paling banyak karena di salah settingan aja sih mas, gitu. Kayak misalnya printernya nggak bisa ngeprint karena ada kabelnya longgar, itu printernya kabelan entah di male atau di female-nya longgar atau enggak di konfigurasi settingannya. Jadi settingannya itu nggak sesuai dengan yang customer mau gitu. Misalnya, mas, biasanya saya nggak mau cetak serial number dong, terlalu boros kertasnya gitu ya. Terlalu boros kertasnya, jadi kita lebih ke settingan-settingan ini aja nih mas. Misalnya kan kalau untuk di ini interface ini kan di printer itu sendiri kan ada printing mode nih ya, printing mode. Jadi si teller itu mau yang auto atau mau yang manual gitu pilihnya, mau yang dipencet atau yang langsung otomatis. Itu pertama usernya. Walaupun itu sebenarnya bisa disetting langsung dari tellernya itu sendiri maunya gimana. Nah terus yang kedua itu di bagian mode setupnya. Kita di bagian counting resultnya, kita mau ngeprint serial number uangnya atau tidak, gitu. Kalau misalnya tidak ya kita di bagian simple aja, gitu. Contohnya seperti ini ya. Jadi lebih ke konfigurasi sih paling sih kalau masalah printer ini tuh dia langsung otomatis ngeprint. Karena tadi saya pilihnya auto. Tuh dia otomatis ngeprint. Dia langsung otomatis ngeprint. Biasanya mas ini mesinnya ini terus gitu, jadi kita tinggal di training aja cara penggunaan, cara pakainya gitu. Nah jadi dia akan nampilin berdasarkan counting result aja. Karena takutnya semakin kita banyak menghitung uang, misalnya 200 lembar, kita ngeprint, kita pilihnya serial, itu kan bakal panjang banget tuh mas. Bakal panjang banget. Nah tapi itu ya paling kendalanya terkait sama ini doang sih, konfigurasi dasar aja yang perlu dijelasin ke customer teller gitu, atau mudah-mudahan bisa dipandu. Paling gitu aja sih. Kalau untuk printer sih nggak ada masalah lain sih, gitu. Nanti dicek lagi aja settingan. Ya paling kurang lebih itu sih mas yang bisa saya jelaskan, maksudnya terkait. Berarti mesin printernya ini nggak pernah ada kendala apa gimana? Nggak pernah kerusakan atau gimana? Oh di printernya itu sendiri? Iya. Di komponen printernya. Kalau di bagian komponen printernya sih sejauh ini sih masih belum ada komplain masalah printernya rusak ya mas ya. Jadi printernya sejauh ini dari yang kita udah deploy, baik mesin yang sekarang maupun mesin yang lalu, nggak ada kendala sih di bagian printernya gitu. Paling di bagian konfigurasinya sama di bagian koneksi kabelnya aja
sejauh ini belum ada masalah sih di bagian printernya gitu. Kita juga printernya apa namanya ya, kita juga cek juga PM, kita cek juga, kita semprot bagian apa gitu. Kadang Taylor itu kadang suka salah nempatin kertasnya aja, dia kebalik atau enggaknya gitu, jadi dibilang printernya rusak, padahal ini printer ini sendiri jarang rusak sih mas, di lapangan jarang ada kendala di bagian printernya gitu. Di laporan troubleshooting helpdesk pun masih belum ada laporan printer rusak, paling konfigurasinya doang sih gitu paling mas gitu. Ini kayak misalnya dia nggak ini, jarang Pak Yudi ya ada printernya rusak atau apa ya, nggak pernah ya, paling kabelnya doang kan, kabelnya kendor, settingannya salah kayak gitu doang sih paling Pak. Iya gitu paling Pak. Oke ya, paling itu aja sih Pak, show ini sih nggak ada kendala. Ya Mas, terima kasih. Iya. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanya lagi soal mesin ini? Gitu. Oke. PM sudah, apa sudah? Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Otomatis. Nah ini mungkin saya jelasin dikit ya perihal ini ya, settingan ini nih, settingan thicknessnya. Mungkin nanti teman-teman di lapangan ada yang perlu di ini. Jadi efeknya apa gitu ya? Misalnya kalau diputar jadi rapat, coba. Jadi emang kita settingnya di tengah-tengah ya. Normalnya itu kita settingnya di tengah begini, gitu. Di settingan gitu. Coba kita sempit, posisinya kita persempit, terus kita counting bedanya apa. Harusnya kalau misalnya posisi kecil begini, sempit begini, biasanya dia ngaruh ke hitungan uang yang jelek ya, tebal-tebal. Dia langsung banyak rejectnya. Kecuali di mode setup, di setting dia kecil speednya. Ini kalau sempitan begini mas, gitu. Nah, kita lihat Reject reasonnya. tuh, dia reject reasonnya bisa size, bisa size atau not match. Gitu. Balikin lagi. Iya. Coba kita dinormalin lagi. Ini di posisinya dipindah di bagian tengah mas ya, thicknessnya. Ini ada titiknya nih. Iya ada titiknya. Nah ini kita setting di tengah. Terus kita mulai counting aja.
lihat adjustment ya. Kita di paling kanan ini. Jadi memang kondisi defaultnya ini memang nggak bisa dijadikan patokan ya teman-teman, nggak bisa dijadikan patokan. Jadi memang berdasarkan dari settingan, kita menyesuaikan settingan apakah banyak rejectnya atau tidak gitu. Normalnya itu memang dia ada di tengah. Iya, dalam keadaan bagus gitu. Jadi memang kalau misalnya semakin semakin mesin udah lama Banyak transaksi lah, banyak gitu ya. transaksi, kita harus adjustment setiap kali 3 kali Karena PM. di sini nih fitnya segala macam lama-lama kan dia makin aus nih. Nih, lama-lama dia berkurang nih. Jadi dia makin lebar kan. Mau nggak mau kita thickness-nya kita makin perkecil. Kalau dia makin lebar di sini. Ntar kalau kita posnya makin besar, jadi kita gimana caranya menyesuaikan lah kondisi mesin di lapangan lah. Kalau ke kiri dia makin kecil, kalau ke kanan makin besar dia. Gitu. Karena ini mesin punya QC ya, ini mesin yang saya pakai ini mesin yang bukan benar-benar baru gitu. Jadi memang perlu di adjust satu persatu kan dia tiap thickness itu ada titik-titiknya gitu. Normally kita pakai di bagian tengah seperti ini, tengahnya. Tengahnya begini ya normalnya. Cuman kan kita harus tetap menyesuaikan dengan mesin. Banyak yang reject. Menghitungnya juga lama juga. Oke, jadi kita harus buka satu persatu. Settingnya harus di-adjust satu persatu. Kita sekarang ada di titiknya di posisi di jam 2. Nah, ini berkurang. Setelah dilebarin. Iya, setelah dilebarin. Kita buka sedikit lagi. Sip. Jadi memang harus di-adjust satu persatu ya. Nanti ketika teman-teman di lapangan kita menyesuaikan dengan, sebenarnya nggak bisa dijadikan patokan sih sebenarnya kalau ini, karena menyesuaikan dengan kondisi uang yang ada di lapangan gitu. Semakin bagus uangnya, dia bisa di setting sempit. Semakin longgar dia bisa menghitung dengan posisi uang yang unfit. Cuman resikonya kalau terlalu lebar ketika dipakai uang bagus, resikonya double gitu. Itu udah normal ya. Di posisi ada di 2. Di posisi titik 2. Oke, posisi titik 2 ya. 2 dari tengah. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman perihal setting thickness-nya. Jadi teman-teman nanti menyesuaikan aja sama mesin yang ada di lapangan. Ada uang tes tuh mas, nanti dites menggunakan uang tes aja. 3 kali siklus perhitungan, 3 kali, 2 kali sekali. Kalau misalnya memang banyak rejectnya, tinggal disetel aja bagian thickness-nya. Cuman jangan kasih tahu ke customer ya cara setting ini. Takutnya customer utak-atik nanti jadi ada kendala reject apa. Nah jadi customer hanya tahu pemakaiannya aja, bagian adjustment thickness itu kita yang adjustment.
Jangan dikasih tahu bagian ini ke customer. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Aman? Oke. Mana? Oke. Kalau memang tidak ada ini ya, kita sebenarnya ini aja sih untuk pretest tambahan aja. Post test. Oke. Teman-teman udah bisa ini. Saya coba di make variable jika software. Oke, di dulu. Oke. Teman-teman bisa buka di ini, teman-teman di chat. Oke, udah ada ya linknya, teman-teman ya. Di itu di linknya. Nah, teman-teman bisa langsung ngerjain aja kayak seperti biasanya, kayak di mesin GFP 800 atau GN 710, nanti dikerjakan saja. Sudah teman-teman, bisa nggak teman-teman? Bisa teman-teman? Bisa dong. Oke, bisa tidak teman-teman? Oke, udah ada 7 ya yang ngerjain. Thank you. Udah ada Pak Kevin, Muhammad Irnanda, Dafa Aminuddin, Pak Asep, Novem, Ahmad, Muhammad Hadapi, Nasution, Pak Unggul juga. Thank you. Dikerjakan ya. Disesuaikan juga aja sama yang kemarin materi-materinya. Bagian itu. Tapi ada ini ya.